nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Yang mulia pembina dan guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Salmin yang CMA, guru kita Al-Mukarram Ustaz Latif Bahrudin, para jemaah dan pengundang sebagai guru bait tuan rumah. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah dan salat kepada Rasulullah yang telah memberikan nikmatnya kepada kita. Dan mudah-mudahan kepada jemaah yang belum bisa hadir, yang sakit didoakan supaya sehat, yang lagi renovasi rumah Ustaz Sahrul semoga cepat jadi, mobilnya kembali lagi. Juga Ustaz Saifi yang lagi berjuang maulid di Musafar atau Galrotan, mudah-mudahan dimudahkan. Amin ya rabbal. Dan juga kita mudah-mudahan bisa mengikuti jejak guru kita umroh ke Makkah. Amin ya rabbal. Baik hadirin sekalian, kita lanjutkan tentang hadis pilihan, hadis arba'in, hadis yang ke-6 tentang syubhat. An Abi Abdillah bin Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abdullah bin Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku telah mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umuru mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirum minan nas. Innal halala bayyinun, sesungguhnya yang halal itu udah jelas. Wa innal harama bayyinun, dan yang haram pun udah jelas. Wa bainahuma, dan diantaranya umuru mustabihatun, diantara dua perkara itu merupakan perkara yang gak jelas atau samar. Nah, la ya'lamuhunna katsirum minan nas, dan yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang yang samar itu. Sehingga yang halal ini Allah sudah tegaskan ya, udah jelas banget. Minuman, air teh halal, aqua halal, kopi halal, persan anggur yang difermentasi haram karena udah jadi alkohol. Kalau cuka gimana? Cuka halal. Makan bakso kan dicukai. Tapi makanan itu ya yang jelas halal udah, yang ada label MUI halal. Sekarang masih ada label MUI ya. Jadi kita cari yang halal aja dah makanan. Dari pekerjaan yang halal, ya nyari yang halal. Yang haram udah jelas ya, Allah udah haramkan. Jadi ada makanan-makanan ya, bangkai, darah, daging babi, sesuatu yang tidak disebut dengan nama Allah saat menyembelihnya, yang ditanduk, yang terjatuh, itu haram semuanya. Yang beralkohol, yang memabukkan, itu makanan-makanan, minum-minuman yang haram. Lalu pekerjaan-pekerjaan yang haram, nipu orang dan lain sebagainya, sehingga kudu dijauhin. Ya. Sehingga halal ini penting. Nanti urusannya ini kan hadis lumayan panjang. Nanti ujung-ujungnya ke arah hati. Nah ini gimana urusannya nih? Mudah-mudahan ntar kita urutkan.
Berikutnya famanit taqasyuhubati. Famanit taqasyuhubati faqadis tabara'a li dinihi wa 'irdihi. Barang siapa yang memelihara dirinya dari perkara yang subhat itu, berarti ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Membersihkan agamanya artinya dia ikhlas kepada Allah, untuk taat kepada Allah, mengikuti aturan-aturan dari Allah dalam tata cara mencari rezeki yang halal. Wa irdihi, dan juga menjaga kehormatannya. Jadi kalau kita nyari duit sampai ada hal-hal yang subhat itu, lebih baik tinggalin. Ini ada orang ngasih amplop nih, nah tolong dong kasih ini. Gak ngomong apa-apa, entar dulu ya, saya lihat pasal dulu Imam Syafi'i apa Imam Malik, mulai rada tebelan dikit. Tapi kalau subhat ya udah, karena apa, nanti di hadis selanjutnya nih, di berikutnya dikatakan wa man waqa'a fis syubuhati waqa'a fil haram. Maka berarti ya, dan barang siapa yang jatuh atau terjerumus kepada perkara yang samar-samar tersebut, berarti ia telah jatuh kepada yang haram. Jadi kalau kita mendapatkan sesuatu yang subhat, ya, maka jatuhnya condong ke haram. Karra'i yar'a haulal hima yushiku an ta'afihi. Seperti seorang penggembala yang menggembalakan ternaknya di daerah terlarang, halaman orang lain, misalnya padang rumputnya, dikhawatirkan kelamaan itu hewan ternak masuk ke dalamnya. Jadi ada gembala nernakin kambing nih, gembala. Yang satu ini padang rumput umum, boleh dikasih cari makan di sini. Di samping kirinya ada rumput milik orang lain yang dilarang, milik raja lah atau pangeran. Di tengahnya ada jalanan. Tengah-tengah jalanan ini gak jelas nih, ini punya siapa. Nah, ternak kambing yang ini, misalkan ada 20 ekor, jangan sampai satu pun ada yang masuk ke jalanan di tengah. Karena apa? Dikhawatirkan dia masuk ke rumput orang lain. Nah itu artinya, jadi kita menjaga jangan sampai yang remeng-remeng itu, kalau yang halal kan warnanya putih, misalkan ya, yang haram warnanya hitam, yang subhat warnanya abu. Nah, yang abu-abu ini tinggalin karena dia mendekati ke arah warna hitam itu, ya. Sikat deh, sikat aja. Mohon siapa ini? Iya, mohon siapa? Tambahin pokoknya. Baru abu-abu kan itu. Belum gelap kita cuek aja cuek. Buriknya nih gimana? Jangan ya. Ala wa inna likulli malikin hima. Ya. Ketahuilah bahwasanya raja itu punya larangan, punya aturan juga. Ala wa inna himallahi maharimuhu, dan bahwasanya larangan Allah adalah apa-apa yang diharamkan. Jadi kalau Allah sudah melarang, berarti itu hukumnya haram. Jangan mabuk, ya haram berarti. Jangan judi, berarti jangan nipu orang, berarti haram. Kalau Allah sudah perintahkan, berarti baca ikut majlis taklim. Nah nanti kalau sudah Allah perintahkan, berarti Allah ridho. Ala
Wa inna fil jasadi mudghah. Ingatlah bahwasanya di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Dan ya, maka jika daging itu baik, maka baik seluruh tubuh. Wa idza fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalbu. Apabila segumpal daging itu rusak, maka rusak pula seluruh tubuh. Itu adalah kalbu atau hati. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Sehingga ini hati ini sebagai raja dalam tubuh manusia. Kalau hati kita baik, insya Allah anggotanya, kuping kita, mata kita, tangan kita, kaki kita, pikiran kita, perasaan kita, insya Allah baik. Maka hati itu kata Imam Ghazali itu ibarat cermin. Kalau kita melakukan dosa, ada satu titik warna hitam, kebanyakan lagi dosa, stek lagi. Ada lagi sampai tertutup semua. Kalau kebanyakan dosa, maka cahaya dari agama susah masuk. Bagaimana cara bersihkannya? Banyak istighfar. Nah, lalu apa kaitannya ini makanan halal, makanan haram, dan yang subhat ke arah hati? Ini kan hadis lumayan panjang. Dari mulai makanan halal, haram, subhat, lalu sampai penggembalaan ternak, digembala yang milik raja dan milik umum, lalu lari ke tentang hati yang baik dan hati yang rusak, sehingga menentukan tentang perilaku dia. Jadi kaitannya kalau kita makanan yang halal, kita cari dengan yang halal, kita kasih nafkah istri dan anak yang halal, maka itu akan menjadikan ucapannya anak kita itu gampang nurut. Kalau disuruh sholat gampang nurut. Kalau kita perintahkan gampang banget. Ibaratnya enteng banget, baik banget. Dong, ayo sholat, langsung gitu. Disuruh ngapalin Al-Quran mudah banget. Itu kalau kita cari yang halal. Suruh nebang pisang, gampang banget teman gini. Nah, kan kita di sini makan makanan halal semua ya, makanya disuruh kemarin maulid nurut semua, enak banget ya. Ngapalin Al-Quran, kita makan dari yang halal itu cepat. Ya, dengan niat ikhlas kita cepat, apalagi face to face satu ya. Artinya ada guru talaki. Kan kalau lewat Zoom atau YouTube gitu kita nggak bisa sebut nama gurunya, tapi kalau kita di sini ada gurunya enak. Dulu kan saya juga begitu ngaji sama atu-atu, baca setiap malam, ini kan seminggu sekali, setiap malam baca. Ini sangat berpengaruh terhadap nanti pada saat bacaan kita punya sanad, punya guru. Kembali bahwasannya hati yang baik, hati yang bagus bisa merefleksikan kepada pendengaran kita. Kita ini kepengennya dengar lagu, dengar sesuatu yang Al-Quran, sholawat. Ya, kalau dengar lagu Bapak Irama, ya mungkin ada mulu kali Bang Jagar ya. Ya. Saya juga kalau lagi kangen ya dengerin lagu Oma tuh ya. Ya wajar sih itu mah. Mantan tukang jahit. Nah, sehingga kalau kita sudah makan makanan yang halal, pekerjaan kita juga halal, artinya yang kita makan ini akan menimbulkan efek yang positif juga. Dan sebaliknya kalau sesuatu yang bisa merusak hati ini dari makanan-makanan yang haram lalu diolah dalam lambung kita, ya. Saya kemarin baca tuh di lambung itu kalau kita minum air ini putih, ini langsung dicerna lambung serak langsung 0 detik. Yang paling lama daging 3 jam diolah di lambung. Mantas diding
jarang beli. Boleh deh. Saya ingin kejam. Jakarta lama. Kalau pisang batu 6 jam, berikut batu-batunya agak hancur. Ah, itu. Tenang bedeng, makanan enak-enak lama giling. Sayur-sayuran cuma 35 menit, Bang Diding. Ya, ayam 1,5 jam menggiling. Makanya wajar kalau 2 jam lapar lagi. Nah, itu lambung itu kan mencerna kita melalui ada enzim ya, enzim asam lambung di situ. Nah, sehingga pada saat diolah dia makanan yang halal, dia lalu menjadi protein, menjadi nutrisi, dia edarkan ke saluran darah, lari ke otak ya. Dari otak lalu SSP, susunan saraf pusat memerintahkan kepada anggotanya, yaitu tangan. Ini kan kalau kita mau ngambil begini, ini kan perintahkan otak ya. Nah, disitulah kolbu hati berfungsi untuk memerintahkan otak kita supaya melakukan apa yang sesuai dengan si hati ini. Si hati kan raja. Kalau raja bilang, ayo ngaji, ikut ngaji. Pikiran, hati menggerakkan pikiran, pikiran menggerakkan kaki, tangan, ngambil Al-Quran, jalan kemana. Itu artinya memang raja yang di dalam tubuh kita adalah hati. Makanan kita itu kudu dijaga sehingga akan menjadikan kita berhati-hati dalam kehidupan ini. Nah, baik. Hadirin rahimakumullah, itulah salah satu hadis kita yang keenam dalam hadis Arba'in tentang syubhat, yang arti syubhat itu remeng-remeng, samar-samar, abu-abu antara halal dan haram. Itu syubhat yang harus kita tinggalin karena dia condong ke arah ke haram. Yang mudah-mudahan nanti bisa ditambahkan oleh guru kita yang mulai dari Haji Salbini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.